Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar anak Bapak semuanya? Berjumpa lagi dengan Bapak di mata pelajaran Sehat, pendidikan Pak. agama Islam. Alhamdulillah Pak, luar biasa. Baik, berjumpa lagi dengan Bapak di pertemuan hari ini dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum Bapak mulai, Bapak ingin bertanya dulu nih, apakah sudah makan di pagi hari ini anak Bapak semuanya? Udah, Udah Pak. Pak, Alhamdulillah, anak Bapak semuanya sudah makan. Sebelum kita sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya satu orang memimpin doa terlebih dahulu. Baik, silakan Ananda Maliki dipimpin doa supaya kita berdoa bersama untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan memudahkan kita dalam memahami mata pelajaran hari ini. Baik, silakan Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, kawan-kawan, kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Udah, Pak. Baik, terima kasih Ananda Maliki. Yang pertama yang ingin Bapak tanyakan, siapa yang tidak hadir ini? Semua hadir, Pak. Alhamdulillah semuanya hadir. Ya, selanjutnya untuk membangkitkan semangat kita, mari kita menyanyikan bersama-sama salah satu lagu wajib nasional. Ayo sama-sama kita nyanyikan. Lagu si kecil. Satu bangsa, satu bahasa, kita air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia Pusaka, Indonesia tercinta, bahasa kami bersama. Nusa, satu bangsa, satu bahasa, kita tanah air pasti jaya untuk selamanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Baik, anak Bapak yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Yang kedua, peserta didik mampu menceritakan kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat alur cerita kisah perjalanan hijrah melalui gambar dan keterangan sederhana. Yang keempat, peserta didik dapat menyimpulkan
pelajaran di balik hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yang terakhir, peserta didik dapat meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW. Baik anak bapak dan anak bapak semuanya, sebelum kita mengidentifikasi permasalahan, Bapak ingin anak-anak bapak ini duduk di kelompok masing-masing. Silakan Baik, duduk di Pak. kelompok masing-masing. Baik, sudah duduk semuanya dengan rapi? Oke, Sudah, ini akan Bapak Pak. tayangkan tentang video hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kabi, kisah teladan Nabi. Wah, yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hijrah ke Madinah. Madinah memiliki arti sangat penting bagi umat Islam. Kota ini mendapat julukan Madinah Al-Munawwaroh, yang berarti kota yang bercahaya. Sebelum Islam datang, Madinah dikenal dengan nama Yatsrib. Banyak orang dari segala penjuru datang ke Yatsrib. Seperti biasa, kita singgah dulu ke Yatsrib. Penduduk Madinah berasal dari segala penjuru. Suku yang paling besar adalah suku Aus dan Khazraj. Mereka menyembah pada berhala. Ada pula orang-orang Nasrani dan Yahudi. Mulai sekarang, ini adalah tanah kita. Meskipun hidup berdampingan, masing-masing suku itu tidak pernah akur. Mereka selalu saja berselisih. Mata pencaharian sebagian besar penduduk Madinah adalah bertani. Tanah di sana sangat subur, sehingga kurma dan anggur bisa tumbuh dengan baik. Oh, lihatlah, panen kita kali ini sangat melimpah. Benar sekali. Ini berkat perlindungan pohon keramat. Sebagian besar dari mereka memang masih menyembah pada benda-benda alam. Setiap kali musim haji tiba, seluruh umat manusia datang ke Mekah, termasuk pula suku Khazraj. Saat itulah Rasulullah mengundang mereka dan mengenalkan Islam. Kami bersaksi, tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, mereka mengucap 2 kalimat syahadat dan memeluk Islam. Pada tahun berikutnya, suku Aus ikut bersumpah setia kepada Rasulullah. Suku Aus dan Khazraj selalu bermusuhan hampir 120 tahun lamanya. Namun, Rasulullah berhasil menyelesaikan masalah mereka dan membuat mereka menjadi saudara. Mulai sekarang, kita berjanji untuk membantu Rasulullah. Kita adalah pembantu bagi Rasulullah. Sejak saat itu, mereka dikenal sebagai kaum Ansor, yang berarti pembantu. Berita tentang adanya kaum Ansor yang bersedia membantu dan melindungi Rasulullah ini membuat suku Quraisy geram. Apalagi satu persatu umat muslim mulai hijrah ke Madinah. Jangan biarkan Muhammad hijrah. Undang semua pemimpin Quraisy. Kita harus menyusun rencana. Pada hari yang ditentukan, semua pemimpin Quraisy berkumpul di Darun Nadwah. Musyawarah pun dimulai. Masing-masing perwakilan kabilah mulai mengutarakan pendapat. Bagaimana jika kita mengurungnya? Tidak, para sahabatnya pasti akan menyerang. Apakah kau tidak melihat kekuatan mereka? Usulan demi usulan terus berdatangan, namun tidak ada satupun yang memuaskan. Kemudian muncullah satu ide jahat yang datang dari Abu Jahal, paman Rasulullah. Kita ambil pemuda-pemuda gagah dari setiap kabilah. Berikan mereka pedang. Siapa saja yang berhasil membunuh Muhammad akan mendapat imbalan 1000 dinar. Semua orang yang hadir malam itu setuju dengan usulan dari Abu Jahal.
Itu usul yang terbaik. Setelah peristiwa Darunadwah itu, Abu Jahal menyusun rencana sebaik mungkin. Dia memilih pemuda-pemuda hebat dan menentukan waktu yang tepat untuk menyerang. Apakah kalian semua sudah siap? Siap, Tuan. Bagus. Malam ini, kepunglah rumah Muhammad dan jangan biarkan dia lolos. Rencana Abu Jahal sangat rapi dan tersembunyi. Namun, Allah Maha mengetahui semuanya. Kemudian, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah. Allah berfirman, Wahai Rasulullah, janganlah engkau tidur malam ini di atas tempat tidur yang biasa engkau gunakan. Sesungguhnya, Allah menyuruh supaya engkau berangkat hijrah ke Yathrib. Setelah menerima wahyu tersebut, Rasulullah bergegas menemui sahabatnya Abu Bakar. Allah telah mengizinkan aku keluar dan hijrah ke Yathrib. Izinkan aku menemanimu ya Rasulullah. Atas izin Allah, Abu Bakar pun menyiapkan segala macam kebutuhan, dimulai dari unta tunggangan, pakaian, hingga makanan. Setelah semua persiapan selesai, Rasulullah pergi menemui Ali bin Abi Thalib. Apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Rasul kemudian meminta agar Ali tidur di atas kasurnya dan memakai selimut miliknya. Setelah keadaan membaik, Rasul meminta agar Ali menyusulnya ke Madinah. Sebelum malam tiba, Rasulullah diam-diam keluar dari kota Mekah. Ali menjalankan perintah Rasul dengan baik. Dia berbaring dengan selimut menutupi tubuhnya di atas kasur milik Rasul. Aku melihat Muhammad masih tertidur. Kita tunggu gelap. Saat itulah kita akan beraksi. Mereka tidak menyadari jika yang berada di dalam rumah itu bukanlah Rasulullah. Ketika waktu yang telah ditentukan tiba, para pemuda itu menyerbu ke dalam dan mendobrak kamar Rasulullah. Dia bukan Muhammad. Cepat, pindah seluruh rumah. Mereka pun mencari Rasulullah ke seluruh penjuru rumah. Dan ketika tidak menemukannya, mereka pun menghajar Ali dan memintanya buka mulut. Cepat katakan di mana Muhammad berada. Namun, Ali tidak sekalipun membuka mulutnya. Para pemuda itu pun semakin marah. Buat dia bicara, atau kita semua yang akan celaka. Para pemuda itu takut akan hukuman yang mungkin saja diberikan oleh pemimpin Quraisy jika mereka gagal menjalankan perintah. Kabar tentang Rasulullah yang berhasil keluar dari kota Mekah pun segera tersebar. Seluruh prajurit dan kaum Quraisy berpencar untuk mencari Rasul. Telusuri semua jalanan menuju ke Madinah. Dia pasti belum jauh. Yang lainnya, awasi keluarga Muhammad. Jangan biarkan mereka mengirim bantuan sekecil apapun. Pencarian atas Rasulullah pun dilakukan secara besar-besaran. Saat itu, Rasulullah dan Abu Bakar telah sampai di Gunung Sur. Mereka berdua sudah kelelahan setelah hampir sehari semalam berjalan. Ya Rasulullah, ada sebuah gua di sana. Aku akan memeriksanya lebih dulu. Setelah memastikan gua itu aman, Abu Bakar pun mempersilahkan Rasul untuk masuk. Rasulullah bersembunyi di Gua Sur selama beberapa hari. Secara bergantian, orang-orang kepercayaan Rasul datang untuk membantu. Mereka adalah Abdullah, putra Abu Bakar yang menyampaikan berita dari Mekah. 2. Asma, putri Abu Bakar yang membawakan makanan. 3. Amir bin Fuhairah, pembantu Abu Bakar yang menyamar sebagai penggembala kambing. Kambing-kambing milik Amir yang berjumlah sangat banyak meninggalkan jejak yang bertumpuk di atas tanah. Jejak itu menghapus semua jejak kaki milik putra-putri Abu Bakar. Ya Allah, lindungilah Rasulullah. Doa mereka semua di setiap waktu. Atas bantuan mereka, Rasulullah dan Abu Bakar
dapat bersembunyi dengan aman dan cukup makan serta minum. Pada suatu hari, sekelompok orang Quraisy mulai mencari di sekitar Gunung Sur. Mereka melihat sebuah gua yang mencurigakan. Lihat, ada gua di atas sana. Ayo kita periksa. Tapi di sekitar sini hanya ada jejak kambing milik Amir. Buat apa kita naik ke sana? Setelah perdebatan panjang, akhirnya mereka pun naik untuk memeriksa gua itu. Saat itulah Allah memerintahkan kepada laba-laba dan para burung untuk membuat sarang di depan gua. Dalam sekejap, mulut gua itu tertutup oleh sarang laba-laba. Semak-semak pun tumbuh dengan rapat dan di sela-selanya para burung membuat sarang. Lihatlah, gua ini tertutup semak lebar. Bahkan ada sarang laba-laba dan burung yang masih utuh. Tidak mungkin ada manusia yang masuk. Suara perdebatan para pemuda Quraisy itu terdengar jelas ke dalam gua. Abu Bakar merasa cemas. Seandainya salah seorang dari mereka melihat ke bawah, pastilah kita akan terlihat. Wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu jika ada dua orang yang pergi bersama, sedangkan yang ketiganya adalah Allah? Perlindungan dari Allah tidak membutuhkan baju baja ataupun benteng yang kokoh. Cukup dengan sarang laba-laba dan burung di depan gua saja. Ayo, pergi dari sini. Para pemuda itu pun pergi dari gua karena merasa bahwa tidak mungkin ada yang bersembunyi di dalamnya tanpa merusak jaring laba-laba dan sarang burung yang ada di sana. Ketika kondisi sudah aman, Rasulullah dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan. Mereka menempuh jalur yang belum pernah dilewati sebelumnya. Dalam beberapa kesempatan, ada orang yang mengenali Abu Bakar dan bertanya, Siapakah yang bersamamu? Inilah sahabatku yang menunjukkan jalan untuk pergi ke Yathrib. Suku Quraisy mengirimkan utusan ke seluruh suku-suku yang tersebar di sepanjang jalan menuju Madinah dan meminta mereka untuk membantu menangkap Rasulullah. Aku melihat seorang yang mirip di bawah sana. Itu pastilah Rasulullah yang dicari oleh suku Quraisy, kata Surukah, pemimpin dari suku Bani Mudlij. Dia memacu kudanya dan mengejar Rasulullah beserta Abu Bakar. Ya Rasulullah, ada yang mengejar kita. Sekarang kita akan tertangkap. Tanpa menengok ke belakang sama sekali, Rasul berdoa memohon perlindungan dari Allah. Kuda Surukah tergelincir dan dia jatuh ke tanah. Dia pun bangkit dan kembali mengejar. Namun dia kembali terjatuh. Setelah 3 kali terjatuh, dia pun sadar dan meminta maaf kepada Rasul. Di tengah perjalanan, Rasulullah singgah selama 4 hari di Quba, sebuah desa yang terletak di selatan Madinah. Rasul membangun masjid pertama, yaitu Masjid Quba. Masjid ini dibangun dengan dasar ketaatan dan ketakwaan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini, Rasul kembali bertemu dengan keluarganya. Ali berhasil keluar dari kota Mekah bersama keluarga Rasulullah. Rombongan Rasulullah kembali melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di Madinah. Kedatangan mereka telah dinanti-nanti. Seluruh penduduk Madinah menyambut kedatangan Rasulullah dengan sangat hangat. Dalam beberapa waktu ke depan, Islam berkembang dengan pesat. Masjid berhasil didirikan dan kaum Ansor membantu kaum Muhajirin memulai kehidupan mereka di Madinah dengan baik. Alhamdulillah. Baik, dari hasil video yang Bapak tayangkan kepada anak-anak sesuai dengan kelompok masing-masing, ayo kita berdiskusi sesuai dengan apa yang akan Bapak berikan. Yang pertama, dari penjelasan materi video di atas, apa saja sifat keteladanan Nabi Muhammad SAW? Yang kedua,
berikan contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang seharusnya kita lakukan sesuai dengan keteladanan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, sebutkan 2 manfaat dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Baik, ini didiskusikan bersama kawan kelompoknya dan setelah itu akan dipresentasikan di kelompok masing-masing. Baik, silakan kelompok pertama, ya, Ananda Rasiman. Yang pertama, Pak, dari penjelasan di video tadi, sifat keteladanan yang dapat kita ambil, yang pertama jujur. Jujuran, Pak. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, kebaikan dan kasih sayang. Yang keempat, kesabaran. Yang kelima, rendah hati. Yang keenam, tanggung jawab. Yang ketujuh, keadilan sosial. Yang kedelapan, kepedulian terhadap sikap syukur dan kedamaian. Itu, Pak. Baik, terima kasih. Ini jawaban Ananda Rasiman sangat bagus. Terima kasih. Ayo kasih plus sama Ananda Rasiman. Yang kedua, coba kelompok kedua. Rami, coba Ananda Rami. Berikan contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang seharusnya kita lakukan sesuai dengan keteladanan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, Ananda Rami. Ya. Ya. Sembunyi dia, Pak. Coba. Ananda Rami di mana ini? Di bawah meja dia, Pak, sembunyi. Aduh. Coba dijawab, digantikan dulu oleh Ananda Maliki, coba. Pertanyaannya, Pak. Berikan contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang seharusnya kita lakukan sesuai dengan keteladanan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Keteladanan yang dicontohkan oleh Rasulullah, Pak, kan? Yang pertama, jujur. Kita harus jujur kepada teman. Saya biasanya jujur kepada kawan saya, Rasiman. Jujur kepada Rahmi. Dan juga yang lain. Dan yang kedua adalah menjadi orang yang baik. Tidak boleh bohong. Itu yang diajarkan oleh orang tua saya, Pak. Baik, terima kasih, bagus. Ucapkan terima kasih, Pak. Kalau dikasih jajan. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk kepada ayo menjawab soal. Nah, coba ini jawab pertanyaannya pilihan ganda ataupun multiple choice. Oke, siapa coba yang mau jawab ini? Coba Ananda ataupun Ananda Rahmi, boleh dijawab ini nomor 1. 1B, Pak. Alhamdulillah, Nabi Muhammad SAW mendapat gelar Al-Amin karena kejujurannya. Betul. Nomor 2, coba di usia 35 tahun ketika perbaikan Ka'bah, Nabi Muhammad SAW dipercaya untuk menyelesaikan masalah, yaitu perselisihan yang terjadi antara kepala suku Quraisy. Masalah tersebut adalah siapa coba mau jawab nomor 2? Nggak jelas, Pak. Rebutan apa itu, Pak? Perebutan kekuasaan, pemilihan kepala suku, rencana hijrah ke Madinah, peletakan batu Hajar Aswad. D, Pak. Apa? D, Pak. Itu aku tadi udah jawab D, Pak Malik. Aku tadi. Mana ya, jangan ya. Tolong tenang biar kita lihat bersama-sama. Aku tadi duluan, Pak. Nah, ini jawabannya yang paling tepat adalah rencana hijrah ke Madinah. Oh, bukan perselisihan Hajar Aswad, Pak, ya? Tidak, tapi ini adalah rencana
hijrah ke Madinah. Oke, yang ketiga, Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi putri beliau Fatimah dan kedua cucunya Hasan dan Husain, serta orang-orang di sekitarnya. Perilaku yang biasa kita teladani dari sifat penyayang Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Tidak mengambil barang yang bukan menjadi milik kita. B. Tidak mencontek saat mengerjakan saat ulangan. C. Tidak menghardik ketika ada pengemis ke rumah kita. D. Selalu disiplin dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Apa kira-kira jawabannya anak Bapak? Coba dulu Rami nih. Dari tadi Rami ini Bapak perhatikan diam-diam aja ini. Di mana Rami? Nangis tadi dia Pak, kena cubit sama Pak Malik tuh. Aduh, jangan nak ya. Kita ini harus meniru dan mencontoh sifat-sifat dari Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi nomor 3 ini jawabannya apa itu? Kira-kira? Rahmi lagi Pak. Ya, mana Rami tadi? Coba dijawab dulu Rami. Masih nangis dia Pak, Rami dicubit Pak pakai Malik headset dia. ya Pak, makanya nggak kedengaran Pak. Iya, tidak mencontek saat mengerjakan soal ulangan. Oke, mungkin sampai di sini yang bisa Bapak sampaikan. Mungkin kita harus melakukan refleksi terhadap materi pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, Bapak ingin tahu juga hal-hal apa saja yang belum dipahami terkait materi hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bagaimana menurut Ananda semua tentang pembelajaran kita hari ini? Apakah bisa dipahami dengan jelas? Menyenangkan Pak, saya sangat senang Pak. Pak. Senang Pak, sekali ya sejarah Nabi Pak. Oke, Ya. baik. Besok putar lagi videonya Pak ya. Besok itu lagi Pak ya. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin bisa kita simpulkan pembelajaran hari ini adalah yaitu mengambil hikmah dari perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah terkait di dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita teladani, yaitu termasuk tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti jujur, bertanggung jawab, dan tidak mengejek atau menghardik apalagi kawan-kawan kita di sekolah, menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Mungkin sampai di sini yang bisa Bapak sampaikan. Kita akan berjumpa lagi di minggu yang akan datang dan kita akan mempelajari materi selanjutnya. Mudah-mudahan Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Coba kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Epri.